Ya, baik. Makasih Pak Syarif. Selamat malam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sambil menunggu teman-teman yang lain untuk join, kita melanjutkan materi kita di Lukas pasal yang ke-10. Saya berharap Bapak Ibu sudah membaca ya, Lukas pasal 10 itu. Ya, kita akan mulai. Saya bagi beberapa bagian seperti yang di perikop di Alkitab kita ya. Nah, pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 itu ya, temanya, judul perikopnya Yesus mengutus 70 murid, saudara. Ya, Yesus mengutus 70 murid. Nah, kita mesti ingat waktu Yesus mengutus 12 murid di Lukas pasal 9 itu ya, ayat 1 yang lalu kita sudah belajar sampai dengan ayat yang ke-6. Jadi prinsip pengutusannya ini sama, saudara. Ya, diutus untuk mempersiapkan jalan Tuhan. Ya, kemudian jangan khawatir di situ. Jangan bawa bekal, jangan bawa baju berlebih. Nah, jadi artinya itu bahwa Tuhan akan memelihara para utusannya. Ya, jadi prinsipnya ini sama, saudara. Nah, sebelum itu kita melihat ada beberapa kelompok murid Yesus. Nah, yang pertama, kelompok kecilnya itu ada 3, saudara, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ini selalu bersama-sama. Ya, waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, 3 murid ini yang diajak. Ya, saudara, 3 murid ini yang diajak. Lalu waktu Yesus dimuliakan di atas gunung, yang lalu kita sudah belajar, 3 murid ini juga yang diajak, saudara. Nah, lalu ada kelompok 12 murid. Lukas 6 ayat 12 sampai 16 itu ya, saudara. Nah, itu ada 12 murid Tuhan. Oke, lalu yang ketiga ada 70 murid. Nah, ini yang akan kita pelajari bersama pada malam hari ini. Memang tidak disebutkan namanya. Kalau Bapak Ibu membaca, nggak disebutkan namanya. Nah, ini saya memikirkan siapa ya mereka itu yang akhirnya jadi muridnya. Nah, saya merenungkan kemungkinan besar beberapa orang yang disembuhkan Yesus untuk menjadi muridnya. Ingat, ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, orang itu kan akhirnya jadi murid Tuhan. Benar ya Bapak Ibu ya? Orang itu akhirnya ikut Tuhan. Nah, walaupun Yesus itu melarang, gitu ya, Yesus melarang, tapi mereka akhirnya ikut Tuhan, memberitakan siapa Yesus itu. Nah, jadi kalau saya pribadi sih menjawabnya 70 murid bisa jadi orang-orang ini yang sudah ditolong Tuhan, khususnya yang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Sekali lagi memang tidak disebutkan namanya. Lalu ada kelompok keempat, 120 murid. Nah, ini yang ada di loteng Yerusalem, Kisah Rasul pasal 1 ayat 15 itu ya, saudara. Nah, setelah itu ada 3.000 murid. Nah, sudah lihat Kisah Rasul 2 ayat 41, ketika Petrus berkhotbah di sana, 3.000 jiwa ini percaya Yesus, mengaku dosa, akhirnya jadi murid Tuhan. Nah, dikenal dengan istilah gereja mula-mula, saudara ya, jemaat mula-mula. Lalu setelah itu, Kisah Rasul 4 ayat 4, dikatakan apa? Ada 5.000 murid. Ya, saudara lihat ya, dari 3, 12, 70, 120, 3.000, kemudian 5.000 murid. Wah, ini luar biasa, saudara. Tapi resikonya Petrus, Yohanes waktu itu ditangkap ya, saudara. Nah, dengan ditangkapnya kedua hamba Tuhan ini, memang akhirnya banyak orang yang percaya Yesus di situ. Sampai disebut jumlahnya 5.000. Nah, itu kondisinya, lokasinya ada di Yerusalem. Nah, kemudian Kisah Rasul pasal 8 kita tidak menjumpai lagi jumlahnya Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Karena pasal 8 ayat 1 sampai 3 di situ dikisahkan tentang penganiayaan atas orang Kristen. Nah, salah satu pemimpinnya adalah Saulus, sebelum jadi nama Paulus, dia dibawai surat ya, kuasa, diberi surat kuasa oleh imam-imam untuk apa? Menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, akhirnya jemaat berpencar, jemaat tersebar, dan Alkitab mengatakan apa? Tersebar sambil memberitakan Injil, kata firman Tuhan. Para rasul tetap ada di Yerusalem, tapi jemaatnya yang tersebar.
Nah, kalau kita lihat gereja di Yerusalem, memang ini kondisi enak, kondisi nyaman ya, saudara. Selalu begitu, kondisi enak, kondisi nyaman, lupa tanggung jawab, yaitu sebagai utusan, ya, memberitakan firman. Tapi ketika diizinkan penganiayaan, nah barulah sadar. Nah, saudara, jadi jangan sampai dianiaya dulu baru sadar harus melayani Tuhan. Nah, dalam begitu ya, saudara. Satu contoh juga, kenapa banyak orang itu berdoa karena punya pergumulan, ya, karena punya masalah, sehingga datang kepada Tuhan. Tapi kalau kondisi baik-baik saja, mungkin Tuhannya juga tidak diprioritaskan. Mungkin doa saat teduh, ya, bersekutu dengan firman, belajar firman, mungkin juga sudah nggak dilakukan lagi. Tapi di saat keadaan terpuruk, saudara, nah biasanya ya itu orang Kristen sadar perlu Tuhan, perlu pertolongan Tuhan, yang menyadari kelemahan dan keterbatasan, lalu mengakui Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kita lihat prinsip Alkitab seperti itu. Nah, saya berharap malam hari ini kita semua, saudara, baik keadaan enak atau tidak, ya kita tetap ingat tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, lalu tugasnya apa? Kalau kita lihat, saudara, dikatakan mempersiapkan kehadiran Yesus, ya. 70 murid itu pergi ke setiap tempat yang hendak dikunjungi oleh Yesus. Itu ayat 1 ya, saudara. Coba kita lihat Lukas 10 ayat yang pertama. Di situ dikatakan Lukas 10 ayat yang pertama ya, saya baca. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Jadi kita lihat mempersiapkan kedatangan Tuhan ya, mempersiapkan jalannya Tuhan, saudara. Lalu yang kedua, nah ini diperintahkan juga di ayat-ayat berikutnya itu, saudara, untuk menyembuhkan orang sakit dalam nama Yesus. Nah, ternyata panggilan orang Kristen, ya, gereja itu bukan hanya berdoa, tapi juga pelayanan medis, Bapak Ibu. Ini yang harus diingat ya. Jadi ada satu buku lama judulnya Bagaimana Jika Alkitab Tidak Pernah Ditulis. Nah, salah satu jawabannya, kalau Alkitab nggak pernah ditulis, maka rumah sakit itu tidak ada. Nah, itu buku itu ya, saudara menjelaskan. Ada beberapa jawaban seandainya Alkitab tidak pernah ditulis. Nah, salah satu jawabannya rumah sakit itu tidak ada. Kenapa? Karena orang sakit harus datang kepada dokter, itu perintah Tuhan kan. Yesus mengatakan apa? Bukan orang sehat yang perlu tabib, tapi orang sakit. Demikian juga aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Kemudian para murid juga diperintahkan supaya mereka di samping memberitakan Injil, mereka juga mengolesi orang-orang sakit itu dengan minyak. Nah, artinya minyak di situ adalah minyak obat. Ya, artinya kalau ada yang sakit, berilah obat. Kalau ada yang sakit, ya bawa ke dokter. Kalau ada yang sakit, bawa ke rumah sakit. Nah, itu pelayanan medis. Ya, itu panggilan gereja, panggilan orang Kristen. Makanya tidak heran ada gereja-gereja yang bangun poliklinik ya, saudara, bangun klinik. Nah, gitu ya. Dimulai dari kecil kemudian jadi rumah sakit yang besar. Nah, memang itu salah satu tugas. Jadi bukan hanya hal rohani saja untuk memberitakan firman, ya, mengajar firman, memperkenalkan Kristus, tapi hal yang nyata yang bisa berguna bagi banyak orang, saudara, itu juga harus dilakukan, ya. Kata menyembuhkan orang sakit dalam nama Yesus, ya, artinya berdoa, kemudian ada tindakan medis juga di sana. Nah, lalu yang ketiga, tugas 70 murid itu memberitakan kedatangan kerajaan Allah. Siapa kerajaan Allah? Ya Yesus itu sendiri sebenarnya, saudara ya. Kerajaan Allah itu Yesus itu sendiri. Nah, dikatakan kedatangan kerajaan Allah sudah dekat ya. Pada masa itu sebenarnya hanya beberapa orang saja yang mengerti ketika Yesus hadir, sebenarnya kerajaan Allah sudah turun di atas kamu. Nah, tidak semua orang menyadari. Bahkan para murid pun juga tidak menyadari kan kalau Kristus itu sebenarnya kerajaan Allah itu sendiri. Ya, akhirnya pelan sesuai dengan seiring berjalannya waktu, progresif, akhirnya mereka mengenal Tuhan. Nah, sebelum melakukan pengutusan itu,
Ini sikap yang sangat sederhana tapi ini penting, yaitu doa. Kalau sudah lihat ayat yang kedua, katanya kepada mereka, Lukas 10 ayat 2, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi bahasa sederhananya adalah mintalah di situ, berdoalah kepada Tuhan yang memiliki tuaian. Ya, tuaian yang dimaksud di sini adalah tuaian jiwa-jiwa ya, saudara. Nah, jadi berangkat dengan doa, berdoa kepada Tuhan, saudara, supaya Tuhan memberikan jiwa-jiwa itu kepada muridnya. Ya, di dalam pelayanan aspek yang tidak boleh kita lupakan adalah berdoa. Makanya tadi di awal kita mulai dengan doa, nanti di akhir kita akhiri dengan doa. Saudara, supaya apa? Kita berharap ya supaya Tuhan menyatakan belas kasihannya kepada kita. Kalau di dalam konteks kelas kita malam hari ini, saudara, supaya Tuhan memberikan hikmat pengertian kepada kita. Ketika kita mengerti firman Tuhan yang kita dengar, nah akhirnya seperti bahasanya Pak Burhan tadi ya, iman kita semakin kuat, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, lalu ayat 3 diberi peringatan. Tuhan Yesus mengatakan kepada 70 murid itu, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jadi apa ini artinya, saudara? Anak domba di tengah serigala. Apakah bisa kuat bertahan melawan serigala-serigala yang buas itu? Tidak ya, saudara. Tapi Tuhan mau menunjukkan bahwa di dalam pengutusan para murid, di dalam pelayanan, ya, hamba-hamba Tuhan, atau di dalam pelayanan gereja itu, sesungguhnya Tuhan memberitahu kepada kita bahwa kita ini ditempatkan dikelilingi dengan mara bahaya sebenarnya. Ya, kondisi berbahaya. Nah, itu yang dikatakan Tuhan. Kita seolah-olah dilepas bagaikan anak domba, bukan domba ya, anaknya domba, saudara, yang penuh kelemahan dan keterbatasan itu di tengah serigala yang buas. Jadi Tuhan mengutus gerejanya, mengutus orang percaya, hamba-hambanya di tengah dunia yang jahat ini, ya saudara, di tengah dunia berdosa ini. Dan kalau tidak hati-hati dan waspada, berjaga-jaga, kita pun akhirnya kemungkinan besar juga bisa terpengaruh dengan keadaan dunia. Nah, ini yang sudah dipesankan oleh Tuhan. Ya, artinya di sekeliling kita yang namanya godaan-godaan itu selalu ada, dan tujuannya apa? Supaya kita terpengaruh dan akhirnya kita jatuh di dalam dosa. Apalagi di dunia pekerjaan ya, di dunia bisnis kita, saudara, dimanapun segala aspek Tuhan tempatkan pada kita. Kita bagikan anak domba yang dilepas di tengah-tengah serigala itu. Di mana ada bahaya, godaan, cobaan. Kalau kita tidak waspada, hati-hati, akhirnya kita juga terpengaruh dengan mereka dan akhirnya kita berdosa. Tapi Tuhan mengajarkan, makanya berdoa supaya Tuhan memberi pertolongan dan kekuatan pada kita untuk bisa bertahan menghadapi situasi yang kacau ya, kejahatan, kegelapan dunia ini, saudara. Dan yang terakhir dikatakan apa? Ada pemeliharaan Tuhan bagi hamba-hambanya. Kalau saudara membaca mulai ayat 4, 5, 6, 7, di situ dikatakan apa? Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, jangan memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakan lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahteramu, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Terus ayat 7, tinggallah di dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jadi ini sebenarnya zaman Yesus, penginjil keliling atau lebih tepatnya guru, Bapak Ibu, itu dapat fasilitas-fasilitas yang seperti ini. Ya, pada masa itu guru atau penginjil, ya seperti Yesus kan guru keliling, saudara, itu benar-benar dihormati. Ya, makanya nanti minggu saya khotbah Yakobus pasal 3 ya, jangan banyak di antaramu yang menjadi guru. Ya, kalau tidak dipersiapkan dengan baik, mempersiapkan diri dengan baik, saudara. Karena memang jabatan guru pada masa itu atau penginjil keliling yang mengajarkan firman itu memang terhormat, saudara.
Ya, kenapa disebut terhormat, mulia, dan itu dicari oleh banyak orang? Karena dapat fasilitas-fasilitas ini. Ya, ada orang yang memberi tumpangan kalau pas lagi keliling. Lalu ada keluarga yang memberi makan, minum, saudara memberi bekal ya di tengah perjalanan. Makanya jangan bawa bekal tadi perintahnya. Karena apa? Nanti pasti ada keluarga-keluarga atau orang-orang yang menampung ya kedatangan hamba Tuhan ini di rumah yang menyediakan segala sesuatunya. Ya, makanya saudara, ini benar-benar tugas yang sangat mulia. Dan Tuhan mengatakan Tuhan memelihara melalui orang-orang yang ditemui nantinya. Ya walaupun nggak dikenal ya saudara. Nah kalau konteks sekarang kan mungkin gimana Bapak Ibu ya? Sulit ya. Ya harusnya bisa menampung orang. Oke, nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Seperti itu, apalagi dia utusan Injil hamba Tuhan ya. Memang seharusnya begitu. Tapi karena mungkin rumah kita terbatas ya akhirnya tidurkan di hotel gitu ya saudara. Ya nggak apa-apa. Ya tapi konteks pada saat itu yang namanya utusan Tuhan benar-benar dipelihara Tuhan melalui orang-orang yang memberi fasilitas-fasilitas itu. Nah itu bagian yang pertama. Lalu kita sambung Lukas 10 ayat 13 sampai 16, saudara, ayat yang pendek ya. Ini tentang Yesus mengecam atau mengutuk beberapa kota. Coba kita baca. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Nah, saudara-saudara, kenapa kota-kota ini dikecam? Ya, dikutuk oleh Tuhan. Nah, ayat paralelnya di Matius 11 ayat 20. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ Pak Yesus paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Jadi kenapa dikecam, dikutuk tadi? Karena kota-kota ini dikatakan tidak bertobat, ya, rakyatnya, masyarakatnya tidak bertobat. Walaupun di situ Yesus paling banyak melakukan mujizat. Nah, kita lihat ada 3 kota, Korazim, Betsaida, Kapernaum. Korazim itu apa? Saudara, orang-orangnya tidak percaya kepada Kristus. Lalu Betsaida yang disebut dengan kota perikanan ya. Mereka juga tidak mau menerima pesan Tuhan. Lalu ada kota lagi Kapernaum. Ini disebut kota hiburan. Ketidakpercayaan penduduknya terhadap Yesus dan dinubuatkan keruntuhannya. Jadi kalau mau jujur, arti tidak bertobat, ya, kota yang tidak bertobat di situ dikatakan karena tidak mau menerima Kristus dan pesannya yang disampaikan. Mereka mau mujizatnya, gitu ya, saudara. Ya ini sampai hari inilah kalau kita mau jujur ya, saudara. Mujizat kesembuhan mau bagi yang sakit kan. Dokter sudah angkat tangan, wah semuanya sudah nggak ada harapan. Kalau ditawarkan kesembuhan ya pasti mau. Tapi sudah lihat di sini, mereka tetap tidak percaya kepada Tuhan yang melakukan mujizat itu. Nah, seharusnya kita ini percayanya kepada Kristus sang pembuat mujizat, bukan hanya percaya kepada mujizatnya. Tapi yang seringkali terjadi, orang Kristen nggak peduli percaya Kristus apa tidak, yang penting aku dapat mujizat. Ya, saudara. Makanya di situ saya tulis, jadi jangan bangga kalau terjadi mujizat. Tetapi tanpa hidup dalam pertobatan atau perubahan terus-menerus ke arah Kristus. Nah, kita mengatakan mujizat itu sebagai tanda. Bapak Ibu ya, kalau kita ke mall, kita mau ke toilet katakanlah, dikasih tanda ya. Tanda panah, lurus atau belok kiri, belok kanan. Betul ya? Atau turun ke lantai berapa. Lalu parkir. Kita parkir di mana? Dikasih tanda. Nah, kita mengatakan mujizat itu sebagai tanda, berarti bukan tujuannya. Ya toh, Bapak Ibu, kalau kita katakanlah ingin ke parkiran, oh di situ ada tandanya parkir di basement A atau B gitu ya, atau yang bawah gitu atau lantai berapa di atas. Masa kita hanya berhenti sampai di tandanya itu,
Tidak kan? Kita pasti menuju ke tujuan, yaitu tempat parkir di mana mobil kita berada di sana. Nah, sama. Ketika Tuhan melakukan mujizat, itu sebenarnya tanda. Harusnya tidak berhenti di situ. Itu masih separuh perjalanan. Nah, harus sampai kemana? Ke tujuannya. Apa tujuannya? Kristus. Nah, kita melihat banyak orang pada masa Kristus pun, saudara, mujizatnya itu sebagai tujuan, bukan Kristusnya sebagai tujuan. Nah, malam hari ini kita belajar, saudara, mengalami mujizat, ya, puji Tuhan, kita berharap mujizat, puji Tuhan, tapi jangan lupa, itu semua masih tanda, separuh perjalanan. Kita harus menyelesaikan perjalanan itu sampai ke ujungnya, ya, ke tujuannya, yaitu percaya kepada Kristus. Nah, ini yang dikecam oleh Yesus, saudara. Nah, lalu ayat 16, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Nah, ini satu prinsip yang bagus ya. Mendengar firman yang disampaikan oleh hambanya sama seperti mendengar firman Tuhan Yesus. Waktu itu para murid juga memberitakan Kristus, memberitakan firman. Nah, jadi kalau orang banyak yang mendengar firman yang diucapkan oleh para murid, mereka sama mendengarkan Kristus. Nah, jadi kesimpulannya apa? Jangan remehkan hamba Tuhan, ya siapapun dia, saudara. Ya, kenapa? Karena firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan siapapun, sebenarnya Tuhan sedang berbicara melalui dia. Makanya Amsal 13 ayat 13 mengatakan apa? Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Jadi ada konsekuensi ketika menolak hamba Tuhan dan menolak firman Tuhan. Nah, makanya pada malam hari ini kita berkumpul bersama-sama kita untuk belajar firman. Ya, kita berharap ya menerima firman itu. Kalau ada sesuatu yang kurang jelas nanti bisa didiskusikan, bisa ditanyakan, gitu ya, saudara. Nah, ini harapan pertemuan kita setiap Rabu itu, supaya kita semakin hari semakin mengerti, dan yang terpenting ada perubahan tadi, saudara. Jadi ada dua hal. Yang pertama, kita semakin mengerti firman itu, siapa Tuhan, ya, saudara, pengertian firman yang kita pelajari bersama. Dan yang kedua apa? Pengertian itu yang mengubah kehidupan kita, ya kan? Mengubah kehidupan kita untuk semakin hari semakin hidup seperti Kristus, semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ya, saudara, ada perubahan yang benar-benar, ya, kalau bahasa Alkitab tuh radikal begitu ya, saudara. Sejak aku kenal Tuhan dengan belum, bedanya begini. Ya, masa jahat terus kan enggak, mencuri terus enggak. Nah, itu namanya pertobatan. Masih ingat di Lukas pasal 3. Waktu Yohanes Pembaptis berkhotbah, banyak bertobat kan di situ. Ya, pemungut cukai juga datang kepada Yohanes Pembaptis lalu mengatakan apa? Apa yang harus kami lakukan? Yohanes Pembaptis berkata apa? Jangan menagih lebih banyak dari yang ditentukan. Lalu prajurit-prajurit Roma juga bertanya, aku mau bertobat, apa yang harus aku lakukan? Cukupkan dengan gajimu, jangan memeras, gitu ya. Lalu yang lain lagi, apa yang harus aku lakukan? Kalau engkau punya 2 helai baju, bagikan 1 kepada yang tidak punya. Artinya apa? Ada perubahan, Bapak Ibu. Dan perubahan ini terus menerus loh, ya, terus menerus sampai Tuhan memanggil kita, saudara. Nah, itu artinya, saudara, kita semakin hari semakin seperti Kristus. Oke, satu bagian lagi, setelah itu saya beri kesempatan untuk berdiskusi. Nah, setelah 70 murid tadi diutus, saudara, nah ini memberi laporan ya. Lukas 10 ayat 17 sampai 20 dikatakan, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan, ya, kata Yunaninya tadaimonia, saudara, takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Nah, saudara, kita lihat
wajar ya kalau gembira, bersukacita ketika melakukan pelayanan dan pelayanan itu berhasil. Betul, saudara? Kalau kita melakukan segala sesuatu berhasil, wah rasanya bersukacita sekali, ya, bergembira sekali. Nah demikian juga di dalam konteks pelayanan. 70 murid yang diutus berdua-dua tadi, ya saudara, berhasil di dalam pelayanan. Mereka bergembira, mereka bersukacita. Tetapi Tuhan mengingatkan, keberhasilan pelayanan itu dikatakan karena nama Yesus, bukan karena manusia atau karena hamba Tuhannya. Nah, seringkali kita terjebak di situ. Akhirnya kesombongan ya yang muncul, Bapak Ibu. Pelayanan masa kini, Tuhan Yesus yang dimuliakan atau hamba Tuhan atau manusianya yang dipuja-puja, yang diagung-agungkan. Nah, ini yang orang Kristen harus ingat. Harusnya si A, si B bisa melayani seperti itu karena Tuhan, ya saudara, dan itu yang harus diingat, ya semuanya karena Tuhan, kasih karunia Tuhan. Manusia itu hanya perantara atau alatnya saja. Bapak Ibu, namanya alat, entah itu pulpen ya, atau ya handphone, ya itu kan alat semua. Nah bergantung kepada tangan yang menggunakannya. Nah kita ini adalah alat di tangan Tuhan. Berarti bergantung tangan Tuhan yang menggunakan, yang memakai hidup kita. Nah ini harus diingat. Jadi kalau segala sesuatunya berhasil, segala sesuatunya sesuai dengan harapan, saudara, nah harusnya segala kemuliaan kita kembalikan hanya kepada Tuhan. Nah makanya para murid diingatkan, ya ingat, itu ya semuanya itu karena nama Tuhan. Makanya disebut setan-setan itu takluk demi namamu. Ya setan itu kalah demi nama Tuhan. Nah ini yang harus diingat, saudara. Nah lalu ayat 18 dikatakan Yesus berkata kepada mereka, aku melihat iblis jatuh ya seperti kilat dari langit. Nah kapan iblis itu jatuh? Sudah jatuh apa belum jatuh, saudara? Jawabannya sudah ya. Coba Wahyu 12 ayat 7 sampai 9 dikatakan, maka timbullah peperangan di surga. Mikael dengan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi Bapak Ibu, kapan iblis itu jatuh? Ya, setan itu jatuh. Namanya ada 4 ya. Naga besar, ular tua, iblis atau Satan. Nah ini, saudara, ini yang dikatakan di Alkitab ya. Nah persoalan yang kita kenal nama setannya macam-macam, nggak tahu itu dari mana asalnya ya saudara-saudara. Tapi Alkitab tuh memberitahu ini, naga besar, ular tua. Ingat kenapa disebut ular tua, pernah muncul di Kejadian pasal 3, menggoda manusia pertama dan akhirnya manusia pertama itu jatuh dalam dosa. Jadi kapan jatuh? Ya di Kejadian pasal yang ketiga itu ya, saudara. Iblis dilemparkan ke bumi sehingga di Taman Eden ya karena makhluk roh maka perlu perantara ya saudara, supaya apa? Bisa menggoda manusia. Dan waktu itu yang diambil wujudnya adalah ular. Saudara. Nah itu ya. Oke. Lalu ayat yang ke-19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa. Ya, exousia, otoritas kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa, kata Yunani-nya lain lagi, dunamin ya. Untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Nah ini figuratif ya. Ular dan kalajengking itu figuratif dari kuasa si jahat sebenarnya, saudara. Nah, kapan diberikan kuasa atau otoritas? Jawabannya saat menjadi anak-anak Allah. Kapan itu? Ketika saya dan saudara lahir baru. Yohanes 1 ayat 12 sampai 13 mengatakan apa? Setiap orang percaya kepadanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Siapa itu? Yang diperanakkan bukan dari darah dan daging, bukan oleh keinginan laki-laki, tapi diperanakkan oleh Allah. Nah jadi ketika saya dan saudara lahir baru, percaya Yesus, meninggalkan kehidupan yang lama, lalu menghidupi kehidupan yang baru bersama Tuhan, jadi otoritas, kuasa sudah diberikan pada kita. Lalu kuasa yang kedua,
Kapan itu, saudara? Yang disebut dunamin atau dinamit ya, saudara. Itu bahasanya ya. Nah, waktu Kisah Rasul 1 ayat 8. Jadi kita ini punya dua kuasa ya. Yang pertama kita diadopsi, diberi otoritas, diangkat menjadi anak-anak Allah. Lalu yang kedua, kita diberi kuasa, ya kata Yunani dunamin. Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya. Kamu akan menjadi saksiku kalau kuasa itu turun atasmu. Kuasa Roh Kudus. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, firman Tuhan mengatakan kuasa itu dipakai untuk menahan kekuatan musuh atau si jahat dengan kesaksian nama Yesus. Nah, jadi konteksnya penginjilan. Konteksnya memperkenalkan Kristus kepada orang yang belum pernah mendengar Injil, lalu kuasa, ya saudara, itu menyertai kita. Kuasa untuk bersaksi, saudara. Ya, nah ini ayatnya tadi, kamu akan menerima kuasa, dunamis, ya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Digambarkan seperti bom ya, Bapak Ibu ya, yang memiliki daya ledak yang luar biasa. Makanya ingat ketika Roh Kudus dicurahkan, Petrus diberi kuasa, waktu dia berkhotbah terjadi ledakan jiwa-jiwa. 3.000 jiwa bertobat. Kemudian setelah itu Kisah Rasul 4 dia ditangkap oleh mahkamah agama karena memberitakan nama Yesus dan menyembuhkan orang yang sakit lumpuh, Bapak Ibu. Setelah itu ledakan lagi terjadi. Ya, jumlah murid Tuhan orang Kristen menjadi 5.000. Nah, ini yang dimaksud saudara. Walaupun ada hambatan, tantangan di dalam pemberitaan Injil, di dalam pertumbuhan gereja, tapi gereja tidak pernah mati. Walaupun ada penganiayaan, makanya saudara ada istilah darah para martir ya, yang matinya karena imannya kepada Kristus, itu benih dari gereja. Semakin banyak para martir Tuhan mati demi imannya, maka akan semakin banyak juga terjadi ledakan jiwa-jiwa yang bertobat percaya kepada Tuhan. Nah, ini kita lihat di sepanjang sejarah gereja sampai hari ini, Bapak Ibu, terjadi ledakan demi ledakan. Jadi kuasa yang dimaksud bukan sekedar kekuatan atau kemampuan, tetapi kuasa yang bekerja, kuasa yang bertindak. Ledakan apa? Saudara, ledakan pertobatan jiwa-jiwa ya, bagaikan bom yang meledak, yang memiliki daya ledak ya, yang luar biasa. Nah, itu yang terjadi. Nah, Tuhan juga memberikan kuasa, tadi otoritas dan kuasa untuk bersaksi kepada saya dan saudara juga. Nah, sebenarnya kehidupan kita pun seperti ini, harus berdampak ya, saudara, menjadikan ya banyak orang yang akhirnya mau juga percaya kepada Tuhan. Nah, seharusnya begitu ya, Bapak Ibu. Nah, akhirnya apa, saudara? Terutama para rasul, nah ini terjadi ledakan lagi. Ada keberanian memberitakan firman Tuhan walaupun diancam. Karena waktu Petrus disidang, saudara, dengan Yohanes diancam. Kamu nggak boleh beritakan nama Yesus lagi. Ya, jangan beritakan itu lagi. Jangan mengajar nama Yesus. Tapi apa yang dijawab oleh Petrus, saudara? Sekarang putuskan sendiri. Kami harus lebih taat kepada Allah daripada taat kepada kamu manusia. Kami harus tetap memberitakan, mengajarkan nama Yesus. Wah, ini kan luar biasa, saudara. Keberanian yang dibangkitkan oleh Roh Kudus itu benar-benar luar biasa di situ. Ada tantangan, ada ancaman, ya, saudara. Mulut tidak berhenti untuk menyaksikan kebaikan, kebesaran Tuhan. Nah, saya berharap itu panggilan kita, Bapak Ibu, dimanapun kita berada, itu tetap ya, saudara. Nah, sekali lagi, apa artinya menjadi saksi? Kata Yunaninya martures itu artinya menjadi martir-martir bagiku atau martir-martirku. Ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi martir-martirku. Mau Bapak Ibu? Kalau mau menjadi saksi-saksiku mungkin masih mau ya, menjadi saksi kok. Tapi konteks ayat itu bukan sekedar menjadi saksi, Bapak Ibu, tapi menjadi martir Tuhan. Nah, akhirnya Petrus nih, lihat, saudara, disalib dengan kepala di bawah ya. Karena Petrus yang benar-benar berani di situ, ya, dia merasa yang menyangkali Tuhannya,
Tapi ketika Roh Kudus bekerja, nah lihat saudara, gerakan pelayanan, semangat pelayanannya itu memang luar biasa. Ya, sampai dia rela akhirnya mati disalib dengan kepala di bawah. Demi Kristus, ya saudara, pemberitaan Kristus disertai penderitaan bahkan sampai kematiannya. Nah, itu saksi Tuhan. Dan kuasa itu yang menyertai. Dan iblis itu yang takut dan gemetar dengan kesaksian yang seperti itu, saudara. Ya, nah seringkali kita mendengarkan kesaksian ya umum ya, sebenarnya itu konteksnya bukan kesaksian seperti di Alkitab, sebenarnya cerita atau sharing berbagi saja. Tapi kalau benar-benar itu pertobatannya, bagaimana bisa mengenal Kristus, lalu ada tantangan, ada ancaman, ya saudara-saudara, itu yang dimaksud dengan saksi sebenarnya. Nah, setelah itu ayat 20 yang terakhir, saudara, Yesus mengatakan ketika mereka bergembira, ya selesai dari pelayanan, namun demikian janganlah kamu bersukacita karena roh-roh itu atau setan-setan itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar, atau terjemahan literal mengatakan tertulis di surga. Nah, jangan bersukacita dengan keberhasilan pelayanan yang seolah-olah itu berasal dari usaha kita. Tidak, saudara. Tapi semuanya itu karena anugerah Tuhan. Dan yang terpenting, bersukacita, bergembira karena saya dan saudara telah memiliki akte kelahiran baru itu. Ya, nama kita tertulis di buku kehidupan. Memang itu figuratif. Ya, artinya bahwa kita ini ada dalam pandangan mata Tuhan. Nah, ini yang harusnya membuat alasan kita untuk bersukacita. Ya, bukan karena bisa melakukan mujizat yang spektakuler. Ya, ingat, ini ada hubungannya dengan Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 ya. Tentang nabi-nabi palsu. Mereka melayani hebat. Melakukan mujizat, mengusir setan demi nama Tuhan. Tapi palsu, ya, saudara-saudara. Lalu Tuhan marah dan berkata apa? Nyala dari hadapanku, hai kamu sekalian, pembuat kejahatan, karena aku sama sekali tidak pernah mengenal kamu. Kenapa nggak pernah mengenal? Karena namanya tidak tercatat, saudara-saudara. Nah, dengan kata lain, hamba Tuhan palsu ya konteksnya, nabi-nabi palsu. Yang tidak pernah dilahirkan baru, namanya tidak pernah tertulis di buku kehidupan, saudara. Dan ketika dia melayani, ya, saudara, sebenarnya itu untuk memanipulasi, menipu banyak orang. Dan itu merupakan kejahatan yang sangat besar. Oke, kita akan tutup bagian ini. Filipi 4 ayat 3, Paulus mengatakan, bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, Paulus mengatakan, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Wah, luar biasa saudara ya. Lalu Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalam sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Pastikan namaku, namamu, Bapak Ibu semua tertulis di buku kehidupan. Amin. Sampai di sini dulu, saya serahkan ke Pak Syarif. Pasal yang ke-10 ayat 21 sampai 24. Yang berbunyi demikian, pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalulah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Nah, ini masih ada urut-urutan ya peristiwa yang di atasnya tadi, Pak. Nah, kalau kita lihat ya, saudara, Yesus juga bergembira di situ.
Ya, para murid tadi juga bergembira, Yesus bergembira. Ternyata bergembiranya coba lihat. Ketika mendengar 70 murid melaporkan keberhasilan pelayanan. Nah, ini yang luar biasa ya, saudara. Nah, ditambah lagi di situ bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus. Artinya kuasa ilahi yang menyertai dia. Nah, setelah itu ada ucapan syukur. Ya, itu pasti ya, saudara. Yesus pun juga bersyukur di situ. Nah, lalu ada disinggung tentang orang kecil. Nah, ini terjemahan literal mengatakan kanak-kanak. Ya, kalau kita melihat sifat anak-anak itu kan ya rendah hati, polos, saudara, bergantung pada orang tua. Nah, jadi Tuhan akan menyatakan kepada orang-orang yang sederhana sebenarnya, yang namanya hikmat dan kuasanya. Makanya disinggung di situ, tersembunyi bagi orang bijak, orang pandai. Tapi rahasia itu kau nyatakan kepada anak-anak. Ya, saudara. Nah, kemudian diajarkan tentang mengenal Allah yang sejati melalui Yesus. Dikatakan tadi, saudara, ayat yang ke-22, tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa dan siapakah Bapa selain anak. Jadi sebenarnya ini dua pribadi yang berbeda, tapi saling terkait ya, saudara. Kalau ingin mengetahui Allah yang sejati, ya di dalam Kristus. Ya gitu ya, saudara, di dalam Kristus. Kristus itu juga adalah Allah yang sejati. Lalu ayat yang ke-23, 24 dikatakan, sesudah itu berpalinglah Yesus pada murid-muridnya dan berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Nah, kata berbahagia kalau sudah lihat itu diberkati. Nah, ini yang luar biasa. Diberkati mata yang melihat apa yang kamu lihat. Ya, apa artinya di sini? Ya, bukan mata secara jasmani, secara fisik ya. Ini sebenarnya lebih menekankan kepada mata rohani yang sudah tercelik, yang sudah bisa melihat. Nah, ada istilah buta rohani, saudara. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4 ya, dikatakan ada selubung yang menutupi mata, hati dan pikiran. Ya, siapa yang menutupi? Disebut ilah zaman. Penguasa dunia ini atau si jahat, Bapak Ibu, kalau kita lihat. Nah, jadi Tuhan mau mengajarkan bahwa orang yang berdosa, ya saudara, itu digambarkan seperti orang yang buta. Yang dia lihat selalu kegelapan karena perbuatannya jahat. Ya, digambarkan seperti kegelapan. Dia tidak mau terang itu. Ya, karena dia lebih suka di dalam kegelapan. Itu ada di Injil Yohanes pasal yang ketiga. Nah, saudara. Jadi orang yang seperti ini sulit mau diajak berubah, diajak bertobat, ya sulit, Bapak Ibu. Kecuali ya mata rohaninya sudah dibukakan, sudah disingkapkan, atau selubung ketidakmengertian itu diambil. Nah, firman Tuhan mengatakan orang yang sudah bisa melihat dengan mata rohani, Tuhan berkata berbahagia atau diberkatilah. Kita bisa mengerti hal-hal ya yang katakanlah tanda kutip sulit atau tersembunyi, kemudian disingkapkan sedikit demi sedikit di dalam firman Tuhan. Kita bersyukur, berbahagia, diberkati, karena kita bisa lebih mengerti isi firman itu, saudara. Ya, jadi dapat melihat dan mendengar kemuliaan Injil itu adalah anugerah Tuhan. Dan Tuhan mengatakan berbahagialah mata yang melihat apa yang bisa kita lihat. Nah, ini berkat rohani yang tiada taranya, yang tidak bisa diukur dengan apapun, Bapak Ibu. Ya, pengertian kedalaman dari firman itu. Ya, kita bagikan menemukan apa? Mutiara. Harta yang sangat indah, saudara. Nah, ini yang harus kita syukuri ya, kalau Tuhan singkapkan itu kepada kita. Nah, lalu ayat 25-37 tentang orang Samaria yang murah hati yang tadi disinggung oleh Pak Santoso ya. Saya bacakan, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk mendapatkan hidup yang kekal?" Jawab Yesus padanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kamu baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Nah, saudara, disebut ahli Taurat, jadi tahu Taurat. Ya, gitu ya. Saudara, ternyata dia mengutip di kitab Imamat 19 ayat 18 dan Ulangan pasal 6 ayat yang kelima, yaitu tentang mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Nah, lalu Yesus menjawab, jawab itu benar. Nah, sudah tahu ya, saudara, ahli Taurat ini sudah tahu. Tapi dia bertanya ayat yang ke-29. Pertanyaannya untuk membenarkan dirinya, saudara. Dia bertanya, dan siapakah sesamaku manusia? Aneh. Masa sesamanya manusia nggak tahu, saudara? Aneh ya. Oke, kita lihat ayat berikutnya. Jawab Yesus. Akhirnya Yesus memberikan perumpamaan. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, saudara, salah satu pandangan keselamatan atau hidup kekal itu memang melalui perbuatan ya. Ada pandangan seperti itu. Tapi kalau kita lihat, mengasihi Tuhan dan mengasihi sama itu bukan untuk mendapatkan hidup kekal atau keselamatan. Tapi itu merupakan buah dari keselamatan. Atau buah sudah diselamatkan. Atau buah akibat sesudah diselamatkan. Ya, jadi bukan sebab atau supaya diselamatkan, tapi karena sudah diselamatkan, makanya kita melakukan perbuatan baik. Nah, ini yang harus kita ingat ya, saudara-saudara, prinsip Alkitab seperti itu. Nah, kemudian ahli Taurat tadi membenarkan diri. Lalu bertanya, siapakah sesama manusia? Nah, ini aneh ya. Masakan manusia tidak tahu sesamanya? Nah, saudara, kita melihat manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Maka harus saling mengasihi, bergantung satu dengan yang lain. Ingat ketika Tuhan Allah setelah menciptakan, Tuhan Allah selalu mengatakan, sungguh yang kujadikan amat baik. Benar ya, saudara? Sungguh yang kuciptakan itu sungguh baik. Nah, pertanyaannya, Tuhan itu memuji siapa sebenarnya? Ya, memuji dirinya sendiri. Ingat, karena dia Tritunggal, ada 3 pribadi. Berarti di antara 3 pribadi ini saling memuji ya, saudara, ya saling memuliakan ya satu dengan yang lain atas karya penciptaan itu. Dan tidak bisa dipisahkan, saudara. Jadi Allah itu kasih. Nah, kalau disebut Allah itu kasih, harus ada objek kasih kan, saudara. Kapan Allah itu kasih? Apakah ketika dia sudah menciptakan manusia, langit bumi dengan segala isinya? Enggak. Sebelum segala sesuatunya Allah itu kasih, saudara. Lalu dia mengasihi siapa? Siapa objek kasihnya? Ya, bagian dari ketritunggalan itu. Ya, jadi istilahnya Allah berkasih-kasihan dari ketiga pribadi itu. Makanya dia sebut Allah itu kasih. Nah, kita melihat manusia yang dicipta segambar dan serupa dengan Allah harusnya juga mengetahui prinsip ini ya, saudara.
Apa arti serupa segambar? Ya harusnya seperti Allah juga. Apa yang dilakukan Allah. Nah ini ingat, sebelum jatuh dalam dosa, Allah itu berharap manusia melakukan itu. Saudara. Dan ternyata ketika mereka berdosa, tidak bisa lagi melakukan seperti standar atau ukuran yang ditentukan oleh Tuhan. Nah, kemudian ada 3 tokoh disebut di situ. Ketika ada seorang yang dirampok habis-habisan oleh penyamun tadi, ya, saudara, maka kita melihat di situ ada imam. Ya, ketika lewat, dia melihat orang itu, saudara, yang ke-31 ya, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, dia melihat orang itu, saudara, dan dikatakan apa? Ia melewatinya dari seberang jalan. Ya, menghindar. Nah, kenapa ya, saudara? Oke, Jumat lalu saya itu pelayanan di Platinum Karangpilang, Bapak Ibu. Itu kan truk terbesar ya, apalagi hari Jumat jam-jam setengah 12 itu ya, truk terbesar itu keluar. Tapi hari itu agak sepi, saya bisa lewat, normal, nggak terlambat, lalu pulangnya, Bapak Ibu, biasanya juga rame. Tapi kali itu sepi. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika dari Platinum menuju ke Gunung Sari ya, sebelum pertigaan itu, kenapa kok jadi sepi? Ternyata di stop dari kejauhan, Bapak Ibu. Ternyata ada kecelakaan. Ya, ketika kita lewat, saudara, orang ini kayaknya sepeda motor ya, jatuh, ya, orangnya tertelukup, darahnya itu keluar banyak sekali, saudara. Terus, apakah ini berlaku? Loh, kok nggak ada satupun yang nolongin ya? Saya tanya sama istri saya ikut. Ini kok nggak ada orang yang nolongin ya? Artinya membawa ke pinggir atau apa? Mungkin Bapak Ibu lebih paham itu. Ternyata kondisinya udah kritis, darahnya keluar banyak. Mungkin kepalanya kena, ya Bapak Ibu. Nah, akhirnya ketika kita hampir ke pertigaan ada ambulan. Nah, apakah kita ini bisa dijadikan seperti imam tadi, saudara ya? Ada yang istilahnya babak belur lalu nggak ditolong. Ternyata kan ada aturan-aturan ya. Kalau kecelakaan seperti itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau hanya tubuhnya nggak apa-apa, tapi kalau sudah kena kepala nggak sadar, katanya ada peraturan kita tidak boleh. Ya, ada larangan ke sana. Dan ternyata memang dijaga radius berapa meter ya waktu itu. Saya melihat, saudara, agak jauh kok. Ya, nah jadi mungkin ada hal khusus, tapi prinsipnya harus tolong. Saya percaya orang yang banyak bergerombol yang melihat itu pengen menolong, tapi karena ada aturan dan ada yang menjaga ya, dishub datang, waktu itu polisi, ya akhirnya ada belum ada polis lain, tapi artinya dijaga di situ supaya jangan mendekat. Ya, saya percaya semua pengen menolong, tapi mungkin ada aturan-aturan itu ya, saudara. Nggak sadar kok orangnya sepertinya darahnya banyak sekali, sepertinya meninggal di tempat itu. Ya, oke. Lalu yang kedua Lewi. Nah, ini pemimpin rohani, ya, religius saleh. Ya, sebenarnya Tuhan itu mau meng-counter ahli Taurat yang datang itu tadi. Saudara, di ayat di atas tadi ya, saudara. Lewi, siapa Lewi? Pelayan-pelayan di bait suci. Ya, keturunan Lewi itu. Pelayan-pelayan Tuhan juga. Alkitab mengatakan melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria. Nah, siapa Samaria? Kalau saudara baca Yohanes 4 ayat 9, orang Samaria itu adalah orang yang sangat dibenci oleh orang Yahudi, saudara. Makanya masih ingat di situ Yesus minta tolong perempuan Samaria. Ya, minta air karena panas hari itu. Kemudian ada kalimat tambahan di situ, orang Samaria, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ya memang musuhan. Kenapa musuhan? Nah, ini ada sejarahnya ketika baca di kitab Raja-Raja ya Bapak Ibu. Karena bangsa Samaria ini hasil dari perkawinan campur Israel dengan bangsa lain saat pembuangan di Asyur itu, kerajaan utara. Nah, jadi sudah bukan Israel yang asli. Kalau Israel yang asli keturunan Abraham. Tapi kamu orang Samaria itu sudah campuran. Bukan Israel lagi. Nah, itu prinsip yang dipegang oleh ahli Taurat pada masa itu ya, saudara. Nah,
Tapi firman Tuhan mengatakan tergerak hatinya oleh belas kasihan. Alkitab mengatakan. Ya. Nah, kalau begitu, bukti mengasihi sama itu apa? Bukan sekedar omongan, bukan sekedar ajaran, tapi memang harus ada tindakan. Nah, tindakannya apa? Ayat 34 sampai 37 ya, Bapak Ibu. Kalau kita melihat menolong, dia turun dari keledainya, lalu orang yang luka-luka tadi diangkat di sana, ya, dibalut luka-lukanya, diberi minyak dan anggur menahan rasa sakit ya, untuk mengurangi rasa sakit. Kemudian dibawa ke penginapan ya, Saudara, lalu membayar biaya inapnya, rawat dan lain sebagainya. Lalu Tuhan berkata, ya Saudara, siapa di antara ketiga orang ini yang menurut pendapatmu adalah sesamanya manusia? Nah, orang itu tahu orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, yaitu orang Samaria. Lalu Yesus menjawab, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, jadi Saudara, kita belajar apa? Ya, di dalam kekristenan kita, ya walaupun tidak seiman dengan kita, tapi paling tidak kita bersaudara di dalam kemanusiaan. Ya, itu kata Gus Dur ya. Walaupun berbeda agama, keyakinan, kepercayaan, tapi kita ini bersaudara di dalam kemanusiaan. Nah, ada kiriman di WA ya Bapak Ibu, ada acara muktamar, lalu gereja Katolik ya dipakai ya di Solo Bapak Ibu, untuk istirahat sama untuk pendaftaran atau apa. Nah, GKJW bukan Katolik, GKJW tapi Katolik juga ada, akhirnya bekerja sama di sana, diwawancarai. Iya, kita benar-benar mau menerapkan firman itu, butuh tempat yang lebih besar untuk memudahkan aksesnya, ya bisa dipakai. Nah, puji Tuhan, orang Kristen gereja sudah menyadari hal itu. Nah, ini kan ajaran dari Tuhan. Ketika menolong orang, orang nggak akan tanya apa keyakinanmu, apa agamamu, Saudara. Karena sasarannya adalah sesama manusia itu. Nah, ini yang Tuhan ajarkan kepada kita. Lalu bagian berikutnya sedikit lagi, Saudara, ayat 38 sampai dengan ayat ke-37 ya, bagian yang terakhir, kalau Saudara 38 sampai dengan ayat 42, yaitu tentang keluarga Betania, Maria dan Marta. Coba kita baca Lukas 10 ayat 38 mulai. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya atau pengajarannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, Saudara, Betania itu sebenarnya sebuah kampung ya, atau desa, dan orang-orangnya di sana hidup sangat sederhana. Ya, tidak terlihat dalam peta. Ya, biasanya kalau kota kecil kan begitu ya, Saudara-saudara. Nah, ini keluarga yang benar-benar mengasihi Tuhan, keluarga yang melayani Tuhan. Kalau Yesus ke Yerusalem, Saudara, selalu mampirnya, bermalamnya itu di keluarga Betania ini. Ya. Dan keluarga ini selalu menyambut rombongan Tuhan Yesus, kalau kita lihat. Nah, tokoh yang pertama, Marta. Ayat 38 tadi mengatakan Marta menerima Yesus di rumahnya. Nah, jadi aplikasinya ini luar biasa ya, Saudara. Menerima Yesus di rumahnya, ya artinya apa? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi maupun di dalam rumah tangga kita. Yang penting, Saudara. Secara pribadi, kita seperti Marta sudah terima Yesus, lalu anggota keluarga yang lain bagaimana, Saudara? Nah, kalau belum, kita mendoakan mereka supaya mereka juga sama-sama menerima Kristus, Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya dikatakan Marta ini sibuk sekali melayani, kata Alkitab.
Sampai Yesus mengatakan, Marta, Marta, engkau khawatir dengan banyak perkara, engkau menyusahkan dirimu. Nah ini kan sebenarnya juga ini pelayanan penting juga ya saudara, menjamu rombongan Tuhan Yesus kan. Jadi Marta ini kakak tertua, Marta, Maria, lalu Lazarus adiknya, saudara. Jadi sebagai tuan rumah ya, kalau kita lihat benar-benar bertanggung jawab. Nah suatu saat Markus 11 ayat 11 sampai 12, saudara, bahasa sederhananya Marta nggak masak ini saudara. Akhirnya Yesus dengan rombongan itu dibiarkan kelaparan. Pagi-pagi meninggalkan Betania menuju Yerusalem, perutnya lapar. Ya, kisahnya nanti Bapak Ibu bisa baca. Lalu Yesus ingin makan, nggak ada makanan, lalu lihat pohon ara yang daunnya banyak. Biasanya ada buahnya, tapi kali itu nggak ada buahnya. Kemudian dikutuk ya, masih ingat saudara. Nah jadi sebagai manusia Yesus lapar. Yesus dengan murid-muridnya sama-sama. Ada 13 orang. Nah kalau Bapak Ibu dalam waktu krisis menjamu 13 orang ya, habis berapa saudara? Gitu ya. Satu meja sendiri ya, lebih ya saudara-saudara, satu meja. Nah habis berapa? Benar-benar habis ya. Gak ada ini. Tapi lihatlah keluarga ini tetap menyambut Yesus dengan penuh sukacita. Mengizinkan bermalam pada hari itu. Nah ketika Yesus menegur, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Bukan berarti pelayanan lahiriah tidak penting, tapi itu bersifat sementara. Nah Tuhan mau mengajarkan ada hal yang kekal, ada yang lebih penting dari itu. Nah apakah itu saudara? Coba yang kedua, yaitu Maria. Tadi firman Tuhan mengatakan, Maria duduk dekat Tuhan terus mendengarkan pengajaran Yesus. Ya gitu ya. Nah ini yang kita bisa pelajari. Duduk mendengarkan pengajaran Yesus. Khotbah mengajar. Seperti setiap Rabu ini kan khotbah, boleh dikatakan khotbah, tapi sebenarnya kan mengajar, Bapak Ibu ya. Nah berapa banyak orang yang berminat atau suka atau senang dengan jenis khotbah ini, Bapak Ibu. Nah saya berharap kita semua bisa mencintai ya pengajaran firman yang seperti ini. Nah lalu yang kedua, Maria ini dikatakan memberi minyak narwastu. Nah ini di bagian yang lain, Yohanes pasal yang ke-12 kalau Bapak Ibu baca, harganya 300 dinar. Ini sebenarnya pengorbanan yang besar untuk Tuhan, Bapak Ibu. 1 dinar kan upah 1 hari. Berarti ini gaji selama 10 bulan ya. Betul ya Bapak Ibu? Gaji selama 10 bulan. Ya, gaji harian 10 bulan. Sudah nggak dipakai makan, nggak dipakai yang lain. Disimpan lalu diberikan minyak, lalu minyak narwastu yang harum baunya kata Alkitab dicurahkan kepada Yesus. Nah, bukankah ini satu pengorbanan ya untuk Tuhan ya Bapak Ibu? Yohanes 12 mengatakan kakinya yang diminyaki. Biasanya kepala yang diminyaki. Saudara, artinya diurapi. Mazmur 23 ayat yang ke-5. Tetapi lihat, ini kaki Yesus. Ya, kita bisa bayangkan saudara. Apa artinya? Ini sikap hamba. Hamba yang mencuci kaki tamu. Nah, kalau orang mau bertamu, tamu tidak boleh masuk, lalu tuan rumah memanggil hambanya keluar dengan membawa air di sebuah baskom, kemudian mencuci kaki tamu itu, setelah bersih baru boleh masuk. Nah, jadi ketika keluarga ini melihat Yesus, saudara, terutama Maria, itu mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan dia hamba. Makanya dia memiliki sikap rendah hati. Oke. Lalu ketika dia mengurapi, nah artinya apa saudara? Pengurapan khusus untuk Yesus. Biasanya di PL itu hanya raja, imam, dan nabi yang diurapi. Tapi dalam hal ini Maria menjadikan Yesus itu rajanya, Yesus itu imamnya, Yesus itu nabinya dalam hidupnya. Apa artinya Yesus sebagai raja yang berkuasa, yang berotoritas dalam hidup kita? Apa artinya Yesus sebagai imam? Di kitab Ibrani sangat jelas ya, imam agung yang melintasi semua langit. Sebagai pengantara satu-satunya kata Alkitab. Dan sebagai nabi yang menegur dosa kesalahan, ya, memperingatkan supaya kembali kepada Tuhan. Nah, bukankah hidup kita seharusnya juga seperti Maria tadi ya? Bagaikan seorang hamba yang meminyaki, ya, saudara, membersihkan kaki Yesus di situ.
artinya mempercayai Yesus sebagai Raja, Imam, dan Nabi dalam hidup kita. Lalu yang paling akhir, Bapak Ibu, menyeka dengan rambut. Wah, ini kalau bicara rambut bagi para wanita, perempuan, ibu-ibu, mahal ya. Kalau kita laki-laki ya potong pendek saja ya. Pokoknya sudahlah, rapi, beres gitu ya. Mau disisir nggak bisa disisir nggak masalah. Ya sudah tetap cakep kan gitu ya. Tapi bagi wanita ke salonnya bisa lebih lama ya dibanding yang laki. Saudara, kalau saya potong rambut itu paling 10 menit. Saudara ya, di jalan di daerah Medokan sini. Tanggalan saya. Cepet, saudara. 15.000 10 menit selesai gitu ya. Ya, mungkin ditanya hasilnya kacau balau ya. Kalau saya sih pokoknya ya sudah seperti ini. Tapi bagi wanita, Bapak Ibu lihat, rambut itu sesuatu yang sangat mahal ya. Ke salonnya juga mungkin gak sembarangan toh Bapak Ibu. Dan kita bisa melihat kalau rambut dipakai untuk membersihkan kaki Yesus, berarti ikatannya harus dilepas. Dan kita melihat saudara, rambut wanita Yahudi itu selalu terikat. Nah, itu tradisinya. Ya. Tidak ada wanita Yahudi terhormat yang rambutnya dibiarkan terurai. Tapi kita lihat tindakan Maria ini. Rambutnya dibiarkan terurai supaya bisa menyeka kaki Yesus. Nah, artinya apa, saudara? Kehormatan, ya, kebanggaan, kemuliaan dirinya sendiri dia persembahkan kepada Yesus. Sama seperti Simon Petrus ketemu Tuhan, Lukas pasal 5 ya. Pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Petrus tahu, Petrus sadar, sedang berhadapan dengan siapa? Dia bukan sekedar nabi, dia bukan sekedar guru, tapi saat itu Petrus mengakui Tuhan. Pergilah daripadaku karena aku ini seorang yang berdosa. Maria juga sama. Ketika bertemu dengan Tuhan, apa yang dibanggakan, apa yang dimiliki, kehormatannya, saudara, nggak ada apa-apanya ketika berhadapan dengan Tuhan. Makanya seolah-olah dia serahkan semuanya itu. Nah, tetapi yang lain menyangka bahwa Maria ini adalah wanita yang nggak baik. Ya, membiarkan rambutnya terurai. Ya, waktu itu perempuan sundal, Bapak Ibu. Pelacur kalau konteks sekarang ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi istilahnya dia nggak peduli. Yang aku lakukan untuk Tuhan. Dan Tuhan memuji dia. Jangan halang-halangi dia. Dia melakukan semuanya itu untuk persiapan penguburanku. Orang miskin selalu ada di mana-mana. Tapi yang diingat perempuan ini akan terus diingat sepanjang masa. Nah, jadi Bapak Ibu kita bisa melihat di situ. Ketika berhadapan dengan Tuhan, Sang Allah pencipta segala sesuatunya, maka tidak ada yang namanya kemuliaan, kebanggaan diri kita ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.